Bedulur selanjutnya kita bertemu di acara Obrolan Komunitas Perumpat RRI Palembang. Ya, dulu kita lanjut kembali dan kali ini obrolan komunitasnya dengan tema kita seperti yang dijelaskan di awal-awal tadi. Kolaborasi event Gemilang Palembang Raya dan digital Kito Galo. Yang pastinya bersama Dinas Pariwisata Kota Palembang kali ini. Narasumber kita pada pagi ini ada Dr. Andes Fahmi Fadhillah SDM M.Si, Kabid Pemasaran. Dan juga ada Pak Sukmanata Imam SSTP M.Si selaku Kabid SDM dan kelembagaan. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber gitu di kesempatan pagi menjelang siang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, agak deket-deket kan doh. Agak mic-nya deket-deket. Biar suara merdu. Nah, iya. Waalaikumsalam. Pagi Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi-pagi di banyak kegiatan biasanya kita sudah datang ke sini dan memang Kamis dan Minggu ini kan pekan ini hari pekan ini kan sebagai penutup rangkaian kegiatan HUT Palembang ya, dan banyak kegiatannya yang digawe oleh pemerintah Kota Palembang. Dan apa nama kegiatan tersebut dan mana ceritanya? Silakan mungkin ada kita panggil Cek ya. Ada Cek Fahmi sama Cek Nata, silakan Cek. Ya. Baik, sahabat perompat ya. Ya, dulur. Dulur perompat RRI Palembang, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kita bincang-bincang dalam acara obrolan komunitas. Ya. Jadi Cek ini acara Gemilang Palembang Raya dan digital Kito Galo ini adalah sebuah rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut HUT Kota Palembang ke 1343. Dan ini merupakan salah satu saja rangkaiannya, di mana mungkin mulai dari sebelum tanggal 1 Juni itu sudah banyak rangkaian yang diselenggarakan baik itu oleh OPD-OPD lain sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Nah, tentunya dari Dinas Pariwisata juga sudah menyiapkan khusus untuk kegiatan menyambut hari ulang tahun Kota Palembang ke-1347 dan pelaksanaan ini sudah kita adakan event-eventnya sebelumnya, mungkin sebelum Gemilang Palembang Raya Digital Galo itu sudah ada kita selama 1 bulan ini sudah kita launchingkan, sudah berjalan namanya Palembang Great Sale. Jadi seluruh toko-toko, toko-toko gerai-gerai, kemudian restoran, rumah makan, klinik-klinik kesehatan, semuanya memberlakukan diskon potongan harga bagi para pembeli, pengunjung dalam rangka menikmati dalam rangka HUT Kota Palembang ini. Nah, acara yang sedang berlangsung ini pada hari ini ya, yaitu Gemilang Palembang Raya dan Digital Galo. Akan kita laksanakan selama 4 hari, tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2026. Kamis sampai dengan Minggu. Ya, Kamis sampai dengan hari Minggu. Ya. Jadi kenapa kok ada Digital Galo tuh, Pak?
Apa ada hubungan dengan digital juga tuh? Ya, jadi kegiatan Gemilang Palembang Raya kita ini berkolaborasi dengan Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini tentunya selaku yang berkolaborasi dengan kita juga dalam rangka memberlakukan pembayaran yang mana selama ini sudah diterapkan, yaitu pembayaran cashless tunai. Nah, sehingga dalam pelaksanaan event-event kita ini juga karena ada diisi oleh kuliner-kuliner, sehingga ada transaksi-transaksi. Nah, transaksi-transaksi itulah didorong dalam pembayarannya juga dengan memakai cashless. Kris itu. Nah, itulah yang sedang kita galakkan dalam rangka digital Kito Galo ini. Ya, acaranya apa baik? Mungkin Pak Nata mungkin bisa menambah ya acaranya Pak, nggak boleh diatur Pak. Konsep-konsepnya apa baik selama 4 hari ini? Ya, Pak Donald. Ya. Jadi kegiatan Gemilang Palembang Raya dalam rangka memperingati hari jadi Kota Palembang yang ke-1343 tahun untuk tahun 2026 ini berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, dan alhamdulillah ini momen istimewa bagi kami di tahun penyelenggaraan ketiga Gemilang Palembang Raya dalam rangka memperingati HUT Kota Palembang ini dapat berkolaborasi dengan salah satu perbankan Bank Indonesia, di mana ada event-event hasil kolaborasi yang sudah kita susun dengan tim, baik itu pemerintah kota sendiri dalam hal ini Dinas Pariwisata dan juga kawan-kawan dari Bank Indonesia. Salah satunya biasa kita di kegiatan HUT Palembang, memperingati HUT Palembang ini diselenggarakan murni oleh pemerintah Kota Palembang, dan tahun ini istimewa karena berkolaborasi dan kegiatan-kegiatannya itu sendiri ada semacam perlombaan-perlombaan. Jadi 4 hari itu ada beberapa rangkaian, ada perlombaan Sarifal Anam, perlombaan rebana, perlombaan nanti yang juga diselenggarakan oleh Bank Indonesia, ada perlombaan fotografi digitalisasi dengan lensa atau photo hunt competition, ada juga pakai HP itu Pak ya? Pakai HP. Ada juga perlombaan lomba teller uang palsu. Ada juga yang menarik kami pikir musisi jalanan yang dikeriskan. Jadi musisi jalanan ngamen yang lekat dengan ingatan kita dengan pembayaran secara tunai atau receh dalam hal ini dikeriskan. Jadi yang ngamen-ngamen itu yang nyawer apa segala macam itu diinjak ke barcode. Nah, jadi lebih canggih lagi lah. Lebih canggih. Jadi itu dilombakan dan nantinya akan ada spot-spot di kawasan area Gemilang Palembang Raya X Digital Kito Galo tuh untuk jadi tempat mereka ngamen, dan itulah tadi nyawernya itu diinjak barcode gitu. Itu lomba apa ya? Itu dilombakan. Terus juga untuk rangkaian-rangkaian selanjutnya juga ada Ampera Tourism Run. Nanti itu tanggal 28 pagi, yang tahun ini kembali kami sampaikan cukup istimewa karena ada penambahan kategori. Di tahun-tahun sebelumnya Ampera Tourism Run hanya 2 kategori yang disajikan, yaitu 5K dan 10K. Untuk tahun ini ada yang istimewa karena ada half marathon 21K, dan juga chip yang akan BIB nomor untuk runners yang digunakan itu untuk tahun ini menggunakan sistem chip. Jadi akan ada sensor di beberapa titik membaca chip tersebut, sehingga kita sedikit demi sedikit menuju ke profesional dan teknologi dan digitalisasi seiring dengan tema kolaborasi pemerintah Kota Palembang Dinas Pariwisata dengan Bank Indonesia, yaitu digital Kito Galo. Itu adalah.
ada kabarnya juga ada kebudayaan-kebudayaan akan tampil selain lomba-lomba itu Pak, yang seperti kayak kan karnaval gitu ya, atau juga mungkin ada tampilan-tampilan band-band lokal gitu. Ya kalau untuk band itu banyak biasa yang sudah biasa kolaborasi dengan kita, yang tadi sempat disinggung juga oleh Wak Dola, ada penampilan-penampilan, ada juga nanti persembahan wayang Palembang, dan band-band yang sudah cukup mempunyai nama di kota Palembang seperti Skanax Boy, The Asterik, Rhapsody, dan juga Kopral Jono. Dan untuk malam puncak penutupan di tanggal 28 malam, penutupan Gemilang Palembang Raya X Digital Kito Galo ini akan dihadiri artis spesial dari ibu kota, Armada. Namanya begitu mewahnya ya puncaknya ya. Dan kalau ada kabar ada karnaval juga Pak? Ya. Itu hari-hari jamnya? Ya betul Pak Wadola. Jadi memang ini sudah kangen rindu kita. Perlu kita tekankan lagi bahwa memang event kita ini tidak lain dan tidak bukan selain memperingati ulang tahun tadi, juga dalam rangka mempromosikan destinasi wisata kita, kemudian juga dalam rangka memberikan hiburan kepada warga Palembang. Nah, tujuan kita, kegiatan kita ini dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan. Kemudian juga mempromosikan destinasi tadi dan pengembangan wisata budaya dan wisata sungai. Nah, tentunya event-event ini kita kemas sengaja agar para wisatawan, baik wisatawan dari lokal maupun wisatawan dari luar, khususnya dari luar Sumatera, dari luar Palembang bisa hadir. Nah, makanya kita kemas acara ini semenarik mungkin dengan mengadakan event-event ini. Salah satunya event yang baru pertama kali ini kita laksanakan yaitu Palembang Fashion Carnaval. Nah, Palembang Fashion Carnaval ini akan menampilkan nasional kostum unik yang nanti akan mereka melintasi jalur yang sudah kita tentukan, yaitu startnya dimulai di Monpera, kemudian melintasi Jalan Merdeka, masuk ke Lawang Borotan, kemudian nanti finish di BKB. Nah, ini nanti dalam Fashion Carnaval ini selain para talent model-model yang mengikuti juga diikuti oleh komunitas musik, komunitas tari, dan tentunya para pageant akan memeriahkan acara Palembang Fashion Carnaval ini. Dan juga kita juga ada lomba fashion, ada juga lomba fashion yang sudah diikuti juga Wastra Wastra, khusus Wastra Palembang yang sudah peserta yang sudah banyak mendaftar, nanti akan dilangsungkan pada hari Jumat besok. Itu mungkin adalah. Dan ini kesiapan sudah mulai 100% Pak ya, karena mendekati kan kami. Ya, alhamdulillah. Dan nantinya venue-nya di Benteng, bukan di museum. Di Benteng Kota Besar. Jadi selama ini kangen karena tertutup kan ada renovasi ya. Sekarang masyarakat bisa masuk dan lihat untuk dalam masanya kegiatan. Dan ini Pak, nantinya ini kan amperaran tadi kan ya. Itu kan ada mungkin dari luar peserta luar juga Pak. Ada Pak, sudah terdata Pak. Ya, alhamdulillah sepanjang kita yang sudah melaksanakan yang ketiga kali ini, yaitu Mandiri Ampera Tourism Run yang sudah berkolaborasi dan mendapat dukungan dari Bank Mandiri sendiri, Bank Mandiri dengan pemerintah Kota Palembang, sehingga menjadi eventnya menjadi Mandiri Ampera Tourism Run, dan ini alhamdulillah diikuti oleh atlet kurang lebih 3.500. Ya, banyak Pak. Iya, 3.500 bahkan lebih ini yang tercatat. Dan mereka berasal dari beberapa kota kabupaten yang ada di Indonesia. Yang berharap nanti ada yang masih buka dalam pendaftaran belum? Pendaftaran sudah tutup. Pendaftaran dia. Nah, yang tadi Pak Nata, yang hub tadi ya, itu kan jalur-jalur kota Palembang yang dipakai untuk trek ya Pak, atau gimana? Ya, jadi sedikit informasi, 5K, 10K dan 21K half marathon. Jadi itu kuotanya tidak banyak karena terbatas, mengingat
di atas jembatan Ampera itu dibutuhkan kapasitas beban terbatas. Jadi memang peserta kita batasi. Jadi kalau tercatat itu peserta untuk 21 half marathon itu sekitar 600 runners, yang 10K itu 550 sampai 600 runners, dan yang 5K itu 2000 sekian itu kan. Yang banyak jarak pendek, Pak ya. Jadi rute yang diambil untuk half marathon ini hampir dari ujung ke ujung. Start dari atas jembatan Ampera, nanti kita akan menuruni menuju air mancur Masjid Agung, belok ke arah Merdeka sebelah kiri, putar balik di kantor wali kota. Itu yang pendek. Nah, yang rute half yang 21. Putar balik di kantor Ampera, masuk lagi ke Masjid Agung, menuju ke Sudirman, terus lagi ke Cinde dan Simpang Caritas, terus lagi ngarah ke Rumah Sakit Umum Muhammad Husin, menuju putaran Taman Makam Pahlawan. Putaran Taman Makam Pahlawan, menelusuri lagi Jalan Jenderal Sudirman, melewati lagi RSMH, melewati lagi Caritas, Cinde lagi, dan juga naik ke jembatan Ampera kembali, lurus naik flyover di Jakabaring, lurus melewati kantor BKN regional Sumbaksel, Jakabaring, melewati lagi bundaran Paramiswara, Tugu Paramiswara stadion, terus ke sebelum melewati Dekran Nasda sebelum stasiun terakhir LRT, putar balik tepatnya melewati kantor Dinas Pariwisata sekarang MPP Jakabaring, putar balik lagi kembali melewati air mancur Tugu Paramiswara, melewati kembali BKN, flyover Jakabaring, naik Ampera, kemudian turun ke arah Masjid Agung ke kiri, arah kantor wali kota, belok ke jalan Rumah Bari dan masuk ke Plaza BKB dan finishnya di situ. Itu 21K. Oke. Jadi durasinya berapa jam kalau yang maraton? Cut off time-nya itu di sekitar 3 jam sampai 4 jam. Ada penutupan ruas jalan, Pak? Penutupan tentunya untuk karena ini kompetisi lomba, jadi tentunya para runners memerlukan venue atau jalur yang memadai, aman dan juga steril. Karena ini para runners berpacu dengan waktu mereka yang memang sudah profesional, terutama untuk half marathon. Ini bukan yang sekedar FOMO atau sekedar ikut-ikutan lari. Ini pasti sudah OTW ke profesional, dan juga pasti menggeluti dengan serius untuk lari ini. Jadi memang sterilisasi area jalur itu diperlukan. Karena itu kita berkolaborasi dengan stakeholder dan dinas terkait, Satlantas, Dinas Perhubungan, dan juga pihak-pihak yang tentunya mendukung kegiatan mandiri Ampera Tourism Run tahun 2026 ini, guna kegiatan yang memang sudah masuk di event nasional ini, yaitu Ampera Tourism Run, lebih dikenal lagi dan bisa memasyarakat kepada para runners untuk menjadwalkan tiap tahunnya ke Palembang untuk mengikuti Ampera Tourism Run ini. Jadi itu ada agenda tahunan ya. Agenda tahunan nasional. Tapi kan ada penambahan atau perubahan ya dari tiap tahunnya kan. Mungkin dari hadiah atau mungkin dari tadi kita ketahui bahwa ada half runner ya, half marathon. Dan kemungkinan ada yang kayak kalau kostum itu gimana? Ada juga the best kostum atau gitu. Ada kalau untuk yang 5K. Kalau best kostum itu mungkin nanti dirangkai semacam games, nanti juga di panggung BKB ada panggung yang akan dipandu oleh M.Si semacam games, door prize, dan itu ter-include di situ itu, Pak. Ya, tapi ada medali khusus, Pak, nanti medali yang misalnya yang masuk duluan berapa gitu. Medali untuk kategori itu ada tanda, ada ciri, ada pembeda. Yang 5K itu warna-warna perunggu, yang 10K warna-warna perak, dan 21K itu warna gold. Jadi di medali ada pembedanya. Ya, itu yang dicari oleh runner biasanya medalinya.
Oke, selain menggerakkan namanya budaya, ada juga UMKM-nya. Ada nggak berhubungan dengan Kris tadi, Pak? UMKM itu apakah mereka mendaftar atau sudah ada komunitas atau mungkin sudah terdata dari panitia sendiri, Pak, yang mengisinya? Mungkin dari pemasarannya. Ya, baik dari yang ngisi dari UMKM ini yaitu komunitas kuliner yang tergabung dalam UMKM, mereka yang katakanlah sudah ada koordinatornya. Ya. Mereka sudah ada koordinator, kemudian juga mereka juga untuk mengikuti itu juga ada melalui proses juga, dihadirkan oleh koordinatornya dengan kita lakukan tes food, kita lakukan tes food juga, bagaimana cita rasanya, kemudian juga higienisnya, pengemasannya, semua kita ada standarnya sehingga pada saat mereka melaksanakan penjualan nanti bisa terjamin dari produk mereka, kemudian juga produk-produk mereka juga menarik dengan harga yang kompetitif sih tentunya. Ya. Dan memang tahun ini atau memang tiap tahun, Pak, kita nggak gandeng acara yang dihubungkan dengan air ya, Pak, ya? Kayak bidar tuh kalau ulang tahun Palembang. Setiap event kita pasti menggandeng komunitas kuliner. Enggak, yang bidar. Oh, yang bidar. Yang ada hubungan dengan air, misalnya wisata air gitu nggak ada, Pak. Kalau untuk kalau yang air untuk tahun ini event kita ada pelaksanaan ketek wisata. Oh, ketek wisata. Ada juga lomba ada juga lomba ketek wisata yang diikuti oleh kurang lebih 100 ya. Ketek hias atau 60. Iya, ketek hias. Jadi peserta-pesertanya nanti diikuti oleh pemilik ketek dengan menghiasi ketek-ketek mereka, nanti akan kita lakukan penilaian. Kapan itu, Pak? Dalam per hari ini atau sudah? Hari Sabtu. Oh, Sabtu. Jadi mereka kan warawiri ya. Iya. Nanti ada lintasannya sudah ditentukan oleh panitia, nanti tim juri nanti akan menilai. Dan boleh diisi orang gitu ya. Iya. Oke, itu keren deh kalau kita biasanya kan ketek wisatanya kan sudah disiapkan memang lampu-lampu ya. Iya. Dan juga kalau malam ini acaranya mungkin siang, Pak, ya, ada malam ya. Rangkaian itu dari Sabtu pagi sudah dilakukan semacam penilaian mulai dari kelayakan, kebersihan, kelengkapan terkait untuk pengunjung yang nanti menggunakan jasa ketek hias, ketek wisata ini, dan puncaknya di sore hari itu mereka akan rute pawai di pinggiran BKB muter-muter tempat ya. area Gemilang Palembang Gemilang Raya ini. Oke. Ya. Bisa dijelaskan lagi, Pak, dengan kayak agendanya mungkin hari Kamis apa saja yang ada yang mungkin bisa dinikmati masyarakat, khususnya pertunjukan lah, Pak, ya. Dan sampai Jumat Sabtu nanti setahu saya ada juga pelantikan dari Paski gitu ya, masuk rangkaian juga itu. Nah, itu mungkin apa aja gitu ya. Ya, kalau untuk Day One acara Gemilang Palembang Raya dan Digital Kito Galo, untuk Day 1 itu hari ini kebetulan dari pagi itu sudah dilakukan pelaksanaan penyisihan lomba rebana. Itu diikuti 18 kecamatan. Seluruh kecamatan yang ada di Kota Palembang. Jadi itu pelaksanaan mulai dari 7 pagi tadi sampai dengan jam 12-an. Dan siang kita sudah persiapan untuk pelaksanaan opening ceremony. Di opening ceremony nanti akan ada simbolis pembukaan event Gemilang Palembang Raya X Digital Kito Galo itu. Jadi ada semacam gimmick 3 piece batu prasasti kedudukan bukit dipamerkan. Jadi ada 3 piece batu yang nanti akan digabungkan masing-masing dipegang oleh Pak Wali Kota, Pak Ratu Dewa, dipegang oleh Pak Gubernur, Pak Herman dan juga Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Pak Bambang Pramono. Jadi 3 piece batu itu akan disatukan sebagai penanda dimulainya event Gemilang Palembang Raya X Digital Kito Galo ini. Itu akan dilaksanakan nanti sore mulai pukul 15.00 dan malam akan ada hiburan persembahan wayang Palembang dan juga penampilan band Skana Boy.
Malam nanti ya. Itu di panggung utama. Di area tenda Roaders indoor stage itu akan ada digital commerce competition, UMKM live selling battle. Jadi mereka akan semacam perlombaan UMKM yang mendapatkan transaksi tertinggi. Nah, itu akan dipandu dan dikoordinir oleh teman-teman dari Bank Indonesia. Di day kedua, di hari kedua, hari Jumat besok itu akan dilakukan pelaksanaan lomba seropat lanam dan juga diikuti oleh seluruh kecamatan yang ada di Kota Palembang, mulai dari pagi hingga siang hari jam 12. Itu di panggung utama. Untuk di tenda Roaders di pagi akan ada talk show edukasi TBC yang dilaksanakan di dalam tenda indoor stage. Dan siang hari pelaksanaan lomba fashion show. Di panggung utama akan ada pelaksanaan lomba fashion show dan juga fashion show exhibition yang tahun ini akan diikuti dari teman-teman lapas perempuan merdeka. Itu mereka akan memperagakan baju hasil buatan mereka, hasil produksi, dan akan diperagakan oleh para dari lapas, dari lapas perempuan di binaan warga binaan. Dan juga di malam persiapan ada Bankers Idol. Malam di hari kedua, di hari Jumat akan dilaksanakan perlombaan Bankers Idol, di mana ini akan diikuti oleh beberapa bank. Jadi Bankers Idol ini semacam Indonesian Idol kalau kita mungkin lebih akrabnya. Perwakilan bank ya. Perwakilan bank. Di indoor stage di tenda Roaders ada penampilan dari Dulu-Muluk. Untuk menghibur para pengunjung yang datang. Itu Sabtu, Bang? Itu hari kedua. Hari ketiga Sabtu akan dilaksanakan digital Kito Galo top ranking 1. Jadi semacam unjuk kebolehan bagi rekan-rekan di perbankan untuk mengasah kemampuan. Dan juga di indoor pagi hari juga itu ada lomba mewarnai anak. Jadi ada lomba mewarnai lengkap anak-anak juga ada. Anak-anak juga diikut memeriahkan. Di siang hari tadi sempat disinggung oleh Wak Dola, ada lomba Bekelakar Palembang yang dilaksanakan oleh teman-teman kita di Paski Kota Palembang. Dan juga sore harinya akan diberikan kesempatan bagi pemenang-pemenang lomba ketek hias tadi. Saya lupa tadi, paginya dilaksanakan lomba ketek hias penyisihan, dan sorenya nanti akan diserahkan penyerahan hadiah lomba ketek hias. Malam ada penampilan Kopral Jono di main stage. Dan di indoor stage yang tadi sempat disinggung juga awal, musisi jalanan yang dikiriskan, yang mengamen posisi jalanan yang sawerannya itu menggunakan barcode. Untuk puncaknya di hari keempat Minggu pagi tentunya Mandiri Ampera Tourism Run yang diikuti oleh para runners terbaik yang datang ke Kota Palembang untuk mengikuti dan memeriahkan Ampera Tourism Run yang start di atas jembatan Ampera. Setelah pelaksanaan lari kita ada istirahat sebentar dengan kegiatan di indoor stage. Ada lomba fotografi, digitalisasi data lensa fotohan competition yang dilaksanakan oleh BI. Siang hari kita persiapan untuk pelaksanaan Palembang Fashion Carnival tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Fahmi, bertempat di halaman Monpera Palembang dan menjalankan rute hingga akhirnya nanti finish di Plaza Benteng Kota Besar. Malam acara puncak penutupan Gemilang Palembang Raya X Digital Kito Galo tahun 2026 dengan penampilan spesial band ibu kota yaitu Armada yang akan datang di pelaksanaan dan memeriahkan kegiatan ini. Lengkap sudah. Jadi memang acara untuk keluarga nian, Pak Eng. Dan kucing ada anak-anak, ada eboknya ada masalah kuliner. Kalau abahnya mungkin hiburan ya, dan juga anak remaja dan dewasa aja. Jadi
target ini pasti kan ini kan di akhir acara ya. Target pasti ada harapan Pak ya untuk ke depan pariwisata Kota Palembang. Mungkin dari Pak Fahmi dulu. Baik. Silakan, ya. Target kita tidak lain dalam rangka mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya. Betul. Ya, karena kita pada tahun kemarin kita alhamdulillah sudah kunjungan wisatawan kita ini sebanyak 2,3 juta. 2,3 juta ini menyumbang PAD kurang lebih 30% dari PAD Kota Palembang. Karena dari kunjungan semakin banyak kunjungan wisatawan di Kota Palembang, tentunya semakin banyak ada perputaran ekonomi. Nah, ini yang kita harapkan dengan adanya event-event kita ini, banyak wisatawan berkunjung, banyak wisatawan yang belanja, banyak wisatawan yang menginap. Diharapkan mereka bisa memberikan sumbangan terhadap perputaran ekonomi di Kota Palembang. Ya. Ya. Jadi ya itu Pak ya harapannya. Ya. Oke. Memang kalau standarnya kalau misalnya banyak kunjungan Kota Palembang itu banyak foto di hampir Pak. Ya, apalagi dia kelewat rame, nah namanya datang pengunjung banyak itu. Ya. Nah kalau Pak Nata sendiri tambahannya Pak harapannya? Ya tentunya kami berbicara tentang pariwisata karena kami Dinas Pariwisata tujuannya adalah mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya ke Kota Palembang ya tentunya dengan kekurangan dan keunggulan yang kita miliki tentunya kita akan optimalkan dari sisi MICE. Jadi untuk kegiatan event, kegiatan yang memang dibuat dalam rangka pemberian penghargaan, memberikan edukasi, kegiatan yang dapat juga dihadiri baik itu kalangan masyarakat, kalangan menengah, bahkan pejabat yang juga kegiatan-kegiatan ini kami berupaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat dalam hal ini kementerian untuk menginformasikan dan berkenan untuk bisa hadir ke Kota Palembang. Dengan hadirnya beliau-beliau tentunya akan menjadi magnet tersendiri, akan menjadi daya tarik tersendiri untuk dapat dijual dalam hal ini tanda petik sehingga para wisatawan pengunjung baik lokal, nasional bahkan juga mancanegara untuk bisa lebih mengenal Palembang, lebih mengenal ikon-ikon bersejarah budaya yang ada di Kota Palembang seperti Masjid Agung, Menpera, Ampera dan lain sebagainya yang tentunya dengan dukungan stakeholder dan berbagai pihak ini tentunya akan sulit untuk bisa dilaksanakan. Dengan doa juga tentunya warga Kota Palembang, dukungan masyarakat juga untuk terus memperbaiki citra Kota Palembang di mata masyarakat pengunjung luar yang ada di Kota Palembang sehingga Sabta Pesona di poin terakhir untuk yang sudah datang ke Palembang berkeinginan untuk kembali, bukan cuma sekedar yang penting sudah datang. Jadi ada kesan tersendiri. Jadi Sabta Pesona di poin terakhir sehingga sudah datang akan kembali datang dengan mengajak keluarganya, teman, rekan sehingga Palembang ramai. Amin. Ya. Oke, terima kasih Pak Nata, Pak Fahmi. Semoga apa yang diharapkan tadi terjadi dan juga kemajuan Palembang bukan terkenal karena namo yang itu kan, tapi karena namo kita yang baik ya. Yang bagus, dan bagus-bagus ya. Oke, lain kali kita siapa tahu bisa bersuara lagi Pak. Tolong demi mengangkat pariwisata Palembang kita sama-sama berkolaborasi dan yang pastinya juga Pak Fahmi tadi kami ke kegiatan kita ya. Biar kaget kejenguk rame biar viral ya. Itu. Oke, makasih Pak Fahmi, Pak Nata ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Galo kita sudah ini program acara obrolan komunitas ya. Tentunya semoga menambah wawasan untuk Galo dan bisa ya menginspirasi. Ya, pastinya ini akan diteruskan di Sriwijaya siang, sore dan malam bersama rekan-rekan lainnya. Dan saya pamit undur diri sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.